The Kandang Sapi Show. Halo semuanya, selamat malam. Semoga sehat selalu. Sebelum mulai ke topiknya, saya akan membacakan sedikit profil dari narasumber kita. Yang pertama, satu dosen dari Universitas Harapan, Aida Nadira Kamil. Halo Bu Alfi. Yang kedua ada salah satu perwakilan dari mahasiswa Universitas Awan, Iman Syafian. Halo, Mas Iman. Punten, halo, Assalamualaikum. Salam. Dan yang ketiga ada salah satu peternak ayam di Indonesia, Dani Santanu. Halo Mas Dani. Ya Mbak Alfi. Nah, ini adalah fakta-fakta yang saya ambil dari beberapa artikel. Nah, di sini disebutkan bahwa ada oknum atau mafia yang sengaja mengambil keuntungan di tengah pandemi COVID-19. Apakah menurut Mas Dani itu benar adanya? Assalamualaikum semuanya. Terima kasih Mbak Alfi telah mengundang saya menjadi perwakilan peternak ayam Indonesia. Di sini di dalam pertanyaan disebutkan apakah ada oknum atau mafia. Kalau itu di zaman sekarang saya tidak berani untuk mengkritik seperti itu. Takutnya besoknya saya hilang seperti itu, Mbak. Di sini saya akan memberi 3 poin saja yang aman-aman saja. Yang pertama yaitu sulitnya DOC didapatkan karena banyak peternak kecil penghasil DOC gulung tikar. Sehingga hanya tersisa perusahaan besar penghasil DOC yang sudah pasti memiliki kontrak dengan perusahaan-perusahaan besar lainnya. Lalu yang kedua, pakan ayam yang semakin kesini harganya semakin melunjak tinggi gitu. Dan yang ketiga, pembelian menurun di pasar, sehingga penjualan ayam di peternak ikut menurun. Itu mungkin poin-poin yang dapat saya sampaikan, Mbak Alfi. Berarti benar ya, keadaan lapangannya itu memang menurun. Sekitar 6.000 kah per kilogramnya? Ya, kalau di daerah saya sekitar 6.000-an. Berarti bukan ada oknum atau mafia ya yang sengaja mengambil untung. Waduh, kalau itu saya tidak berani ya berbicara seperti itu. Oke, selanjutnya saya akan meminta pendapat dari salah satu mahasiswa kita yaitu Iman Syafian. Ya, pertama-tama saya ingin berterima kasih dulu ya kepada The Kandang Sapi Show karena udah ngundang saya ngobrolin permasalahan ini. Sebenarnya ini udah terjadi beberapa kali, nggak cuma pas pandemi ya, sebelum-sebelum juga pasti terjadi seperti ini. Yang namanya mafia itu nggak bisa terhindarkan gitu. Selagi ada peluang itu pasti bisa terjadi. Nah, melihat segala ini terlalu berat rasanya mengatakan kalau ini benar-benar perihal mafia. Nah, untuk ini saya mencoba untuk mencari data gitu ya. Media juga mengabarkan kalau misalnya ada beberapa faktor yang menyebabkan deflasi ini gitu. Kayak Bapak bilang tadi, mungkin bisa jadi karena pakan yang tinggi namun permintaan pasar rendah gitu kan. Bisa jadi seperti itu. Nah, tapi yang jelas dari saya sendiri, dari tingkatan masyarakat, mengambil dari apa yang terjadi di interaksi lingkungan saya nggak tahu ya, karena di daerah saya kan kota, jadi jauh gitu sama yang peternak gitu kan, jauh. Jadi kita nggak tahu tuh kalau misalnya ada deflasi. Di kitanya harganya sama aja, harganya nggak ada berkurang. Nah, jadi itu kan sebuah tanda tanya gitu bagi kita kan, tanda tanya bagi saya pribadi. Wah, ini apa maksudnya gitu kan. Tapi kembali lagi, mungkin karena kalau perihal permasalahan peternak tadi, bisa jadi karena permintaan pasar yang turun, karena pandemi tadi banyak yang di PHK, banyak acara-acara yang dibatalkan gitu kan, hajatan yang dibatalkan. Gitu sih menurut saya. Terima kasih sih. Oke, saya akan melanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu menurut Mbak Aida, bagaimana menanggapi soal ini? Baik, sebelumnya saya ingin berterima kasih karena telah diundang dari Kandang Show ya. Jadi untuk menanggapi topik ini, dan menurut data yang sudah saya analisis, jadi kenapa harga di pasaran bisa melonjak? Yang pertama, waktu pandemi awal-awal ini banyak sekali peternak yang belum aktif di dalam peternakannya. Jadi dari para penjual di pasaran ini memang menaikkan harga dikarenakan mereka susah mendapatkan peternakan yang aktif di masa pandemi ini. Tetapi makin kesini makin banyak juga para peternak yang sudah aktif kembali. Itu seperti itu.
Apakah menurut Mbak Aida ini ada ketidakadilan, bahkan kesengajaan yang dilakukan segelintir orang untuk meraih keuntungan? Apakah pernyataan Baik. menurut Mbak Aida benar? Iya, Mbak. Kalau misalkan awal-awal pandemi ini mungkin banyaknya oknum atau mafia ya, tapi makin kesini harga juga sudah lumayan stabil karena ya peternaknya sudah aktif kembali, jadi mereka juga gampang mendapatkan ayam-ayamnya kembali gitu. Saya akan kembali ke Bapak Dani nih. Saya tuh suka melihat di berbagai video yang beredar di media, katanya peternak itu membagi-bagikan ayamnya kepada para warganya. Apakah itu benar adanya atau memang dibuat-buat? Kalau seperti itu saya tidak tahu ya. Kalau kejadian itu. Oh, Tetapi jika memang itu benar terjadi, sepertinya itu sangat merugikan si peternak. Seharusnya kan si peternak bisa mengolah ayam itu gitu, menjadi nugget, bisa menjadi sate yang pasti nilai jualnya lebih tinggi seperti itu, Mbak. tapi Bapak Dani sendiri tidak melakukan hal seperti itu kah? Saya tidak melakukan seperti itu. Lebih baik saya olah terlebih dahulu, lalu dibagikan ke panti-panti asuhan. Itu mungkin lebih berguna seperti itu. Ya, daripada ayam-ayamnya mati ya. Oke, Setuju sih kalau sama Pak Dani tadi. Oke, semuanya karena waktunya tidak mencukupkan kita melanjutkan diskusi ini, saya sudahi semuanya. Sampai jumpa. The Kandang Sapi Show.